Memahami kedaulatan Allah, kita akan ambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam tahun 2004, Ronnie Alvasera, ya, seorang muslim, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dia lumpuh. Ia menjadi putus asa karena waktu itu usianya masih muda, ya. Jadi dia pikir bahwa masa mudanya itu telah hancur. Suatu hari dia berusaha untuk bunuh diri, ya. Dia minum racun rumput. Waktu itu dia ada di ladang, ya. Dan kemudian ketika dia dalam proses, ketika racun itu sedang bekerja di dalam tubuhnya, dia menengadah ke langit dan berseru di hadapan Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, kalau Engkau ada, selamatkanlah saya," ya. Tuh, namun esok harinya dia bangun, ternyata dia belum meninggal. Dan dia mendengar suara yang mengatakan bahwa masih ada yang harus dipertemukan dengan engkau, ya. Setelah peristiwa itu dia kembali bersemangat menjalani hidup ini. Dia juga sering dibawa ke gereja sama orang tuanya, ya, karena dia tidak bisa jalan, jadi orang tuanya tuh yang harus dorong-dorong dia punya kursi roda untuk masuk ke gereja, ya. Nah, sekalipun setelah proses itu berjalan lama, ya, dia tidak disembuhkan oleh Tuhan. Dia tetap masih dalam keadaan lumpuh sampai pada saat ini. Tapi apa yang dia katakan? Bahwa saya bersyukur karena dengan adanya penyakit ini, sehingga orang tua saya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Karena orang tua saya harus mendorong kursi roda ke dalam gereja. Dan dia keluar masuk rumah sakit, tapi orang tuanya tetap pergi ke gereja. Dan inilah yang menjadi satu kebanggaan yang besar bagi Ronnie, sekalipun dia tidak disembuhkan, tapi orang tuanya diselamatkan karena situasi penyakitnya, dan juga dia mengalami mujizat-mujizat perkara-perkara yang lain, pertolongan Tuhan, sehingga pada akhirnya dia menerima Tuhan Yesus dan dibaptis pada tahun 2011, ya. Ketika saya mendengar kisah kesaksian ini dan pernyataan kalimatnya ini, saya berkata bahwa penalaran rohani daripada Ronnie sangat luar biasa. Karena kemampuannya untuk melihat rencana Tuhan di tengah doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita ngambek, ya, kalau tidak dijawab oleh Tuhan. Kita mau belajar, ya. Ia tetap mengalami kelumpuhan sampai saat ini, ya. Keluar masuk panti, dia memberikan semangat kepada orang-orang panti yang cacat juga seperti dia dan mengatakan bahwa Tuhan ada. Dan akhirnya dia meraih piagam penghargaan sebagai penyandang cacat se-DKI dan juga meraih 2 piala, ya. Nah, mari kita belajar bahwa situasi keadaan daripada Ronnie Alvasera ini, ya, bahwa ada hikmat dan kebaikan Tuhan dan rancangan Tuhan di balik doa yang Tuhan tidak jawab, ya. Jadi apa yang Tuhan jawab dengan doa kita, apapun yang Tuhan tidak jawab, ya, Tuhan izinkan itu terjadi, namun kemuliaan Tuhan tetap sama, ya. Kualitas kemuliaan Tuhan itu tetap sama. Seperti kita lihat di dalam ada beberapa doa yang tidak dijawab di dalam Alkitab, ya. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus pada saat dia dalam keadaan, dia kan juga manusia 100% dan Tuhan 100%. Jadi ketika dia berada di Taman Getsemani, dia berada dalam situasi kemanusiaan yang 100%, yang merasa gentar menghadapi kematian dia mau. Dia berdoa supaya Tuhan sekiranya mungkin menghalaukan cawan itu. Dia berdoa, tapi Tuhan tidak jawab, ya. Dia tetap berjalan menuju Golgota. Dan Tuhan pakai doa yang tidak dijawab ini itu mendatangkan penyelamatan bagi umat manusia. Ya. Demikian juga kita melihat akan doa daripada Yusuf, ya. Yusuf ketika dia ditangkap, dia mau dijual di Mesir, pasti dia berdoa dong. Bagaimana Tuhan tolong dia supaya dia boleh dibawa kembali ke orang tuanya. Tapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan biarkan dia berlalu melewati penjualan di Mesir, kemudian di Potifar, kemudian dia fitnah dan masuk di dalam penjara, ya. Namun disinilah kita lihat bahwa doa yang tidak dijawab oleh Tuhan pada waktu itu mempunyai rancangan Tuhan sampai akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di negara Mesir, ya. Jadi melalui doa yang tidak jawab ini Tuhan menyatakan kemuliaannya. Demikian juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu dia diperhadapkan kuali, saya percaya bahwa dia itu berdoa, Tuhan selamatkan kami. Tuhan gagalkan untuk mereka memasukkan kami ke kuali. Tapi Tuhan tidak jawab doanya. Tuhan membiarkan mereka berjalan setapak demi setapak masuk mendekati kuali yang panas itu. Tapi kita lihat bahwa
Tuhan menyatakan kemuliaannya ya. Ketika dia berjalan masuk ke perapian doa itu, mereka terus melangkah menuju dapur itu, namun Tuhan bekerja dengan caranya yang luar biasa, yang tidak pernah kita bayangkan ya. Nah, kita tahu ceritanya ya selanjutnya. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak dapat mendikte Tuhan bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita. Bagian kita tuh hanya berdoa dan percaya. Dan selebihnya ada dalam kedaulatan Tuhan bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Karena kita harus tahu melalui doa yang tidak dijawab ataupun dijawab, kualitas kemuliaan Tuhan itu yang dinyatakan kepada kita tetap sama. Karena Roma 8:28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia yang sesuai dengan rencana Allah. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Asal kita tertanam dalam konsep kebenaran firman Tuhan ini. Belajarlah bersyukur dan tetap percaya bahwa Allah mendengar doa kita, dan belajarlah untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi untuk berserah kepada kedaulatan Allah di dalam cara Allah menjawab doa kita. Mari kita memiliki hati yang sungguh-sungguh berserah kepenuhnya. Tuhan jawab, tetap bersyukur. Tuhan tidak jawab, pasti ada rencana Tuhan yang indah di balik semuanya itu. Thank you so much for watching. God bless you.